Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Kali ini bagian B ya, fungsi kuadrat ya. Kalian tentunya tidak asing lagi belajar tentang yang namanya kuadrat-kuadrat ya. Nah, ilustrasi di gambar itu ada gambar ya, bangunan atapnya berbentuk parabola. Nah, kenapa kok itu tampil ya? Karena kalian juga mestinya sudah tahu kalau grafik fungsi kuadrat itu bentuknya menyerupai parabola ya. Kali ini kita membahas tentang fungsi kuadrat. Nah, yang mana nanti di dalam video ini kita membahas 3 topik aja ya. Yang pertama adalah bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Yang kedua adalah grafik fungsi kuadrat dan yang ketiga adalah menentukan daerah asal dan daerah hasil grafik fungsi kuadrat. Oke, ini yang pertama dulu bentuk umum persamaan kuadrat ya. Bentuknya seperti ini atau udah tahu semua ya, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Nah, fx ini juga bisa kita ganti dengan y gitu ya, atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya, sama aja. Nah, yang perlu diingat adalah unsur-unsur yang ada di sana ya. Yang pertama adalah ada a ya, A itu adalah koefisien untuk X kuadrat, jangan pernah ditukar-tukar ya. Lalu B itu adalah koefisien untuk X yang pangkat 1, sedangkan C itu disebut sebagai konstanta ya. Ingat syaratnya adalah persamaan kuadrat itu A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya, tidak boleh sama dengan 0 karena ciri-ciri persamaan fungsi kuadrat itu adalah di sana ada variabel pangkat 2. Jadi itu ciri-cirinya. Kalau misalkan itu menghilang, jadi nanti tidak disebut sebagai persamaan fungsi kuadrat. Baik, yang kedua, bagaimana cara membuat grafik fungsi kuadrat ya. Barangkali di materi sebelumnya kita juga sudah membahas hal ini, tapi is oke lah ya, kita bahas kembali. Saya punya soal seperti ini. Gambarlah grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Oke, ini langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama kita harus menentukan dulu yang namanya titik puncak. Untuk menentukan titik puncak, koordinatnya adalah xp, yp ya. P di situ artinya adalah puncak ya. Kita cari aja SP-nya dulu ya. XP itu kita cari dengan menggunakan rumus min B per 2A. Dari soal ini kita sudah mengetahui bahwa A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 4, dan C-nya sama dengan min 5 ya. Berarti XP-nya sama dengan min 4 per 2 dikali 1 sama dengan min 2. Lalu menentukan YP-nya bagaimana? Ya tinggal disubstitusi ke sana gitu ya. YP sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Jadi kita substitusi aja menjadi min 2 kuadrat plus 4 dikali min 2 dikurangi 5. Sama dengan 4 dikurangi 8 dikurangi 5. Ya hasilnya adalah min 9. Jadi kita sudah tahu koordinat titik puncak itu adalah min 2, min 9. Langkah yang kedua kita mencari yang namanya titik bantu ya. Kita butuh minimal 7 titik ya. Nah, kita perlu 7 titik ya untuk membantu grafik fungsi tersebut ya. Dengan teknik adalah titik puncaknya kita taruh di tengah ya. Jadi koordinat titik puncaknya nih min 2, min 9 kita taruh di tengah ya. Fokus dengan yang sumbu X, di situ ada min 2. Nah, kita cari di sekitaran min 2, sebelah kanan min 2 3 titik dan sebelah kirinya min 2 juga 3 titik. Oke, kita sudah mendapatkan titiknya, yaitu sebelah kanannya ada min 1, 0, 1 ya, sebelah kirinya ada min 3, min 4 dan 5. Langkah selanjutnya adalah kita substitusi satu persatu titik tersebut ke dalam fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Oke, dan kita sudah mengetahui koordinatnya ya. Ini koordinatnya 7 titik yang tadi kita maksudkan ya. Ada min 1, min 8, 0, min 5, 1,0 ya. Sebelah kirinya ada min 3, min 8, min 4, min 5 dan min 5,0. Langkah terakhirnya adalah kita membuat grafik ya dengan menghubungkan
sumbu X, sumbu Y dari titik bantu yang sudah kita cari ini. Oke, kita buat rancangan diagramnya dulu ya. Ini sumbu X dan ini adalah sumbu Y-nya ya. Sekarang kita coba menghubungkan satu persatu ya. Kita mulai dari titik puncaknya dulu. Ada min 2, min 9. Oke, habis itu kita lanjutkan untuk yang di sekitarannya ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Setelah itu kita hubungkan titik-titik ini dengan pola garis melengkung atau menyerupai parabola seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu sebelah kanan kita kasih tanda panah, sebelah kiri kita kasih tanda panah. Itu artinya si grafik ini posisinya tidak terbatas ya. Ke kiri tidak terbatas, ke kanan pun juga tidak terbatas ya. Ini adalah cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, lalu yang ketiga adalah menentukan daerah asal dan daerah hasil grafik fungsi kuadrat. Nah, ini yang belum pernah kita pelajari ya. Kalau yang menggambar ini saya yakin semuanya sudah mengerti ya. Nah, yang nomor 3 ini yang mungkin belum pernah. Nah, sekarang menggambar fungsi kuadrat tetapi ada daerah asalnya ditentukan gitu. Dan kita harus mencari tahu juga hasilnya atau range-nya gitu. Bagaimana caranya menentukan? Nah, ini saya coba berikan contohnya. Oke, ada 3 ya, nomor 1, 2, dan 3. Misalkan pertanyaannya adalah tentukan domain dan range-nya masing-masing gitu. Oke, yang pertama dulu kita cari domainnya dulu. Jadi yang kita analisa gitu ya. Yang kita analisa domain itu adalah sumbu X. Sama ketika kita kemarin belajar tentang fungsi linear. Oke, sumbu X-nya di sini di gambar pertama itu adalah yang paling kiri ada di 0. Ya, ini lurusnya. Yang paling kanan di sini ya, ada di 5. Oke. Nah, kita analisis lagi. Yang paling kiri ternyata ini terbuka gitu, yang paling kanan ini tertutup gitu. Oke, ini berarti domainnya adalah himpunan bilangan X di mana X lebih dari 0 kurang dari sama dengan 5. Sebut saja X elemen bilangan real. Oke, ya. Lalu range-nya bagaimana? Nah, range-nya itu adalah sumbu Y. Gitu ya. Sumbu Y berarti kalau misalkan kita cek sumbu Y, kita ngeceknya adalah yang vertikal ini gitu ya. Lihat yang paling bawah, di sini yang paling bawahnya adalah 0 ya. Nah, yang paling atas itu adalah ini. Nah, 9. Tapi awas ya, di sini ada tanda berlubang. Itu artinya dari 0 sampai 9 ada angka yang dilarang dimasukkan gitu ya, karena di sini tandanya berlubang begitu. Bagaimana cara penulisannya? Seperti ini. Y lebih dari sama dengan 0 ya. Karena di sini nempel banget, tidak ada tanda berlubangnya, jadi lebih dari sama dengan. Kurang dari sama dengan 9. Tambah lagi keterangan Y tidak sama dengan 4 gitu. Saya ulangi lagi, kenapa kok ada tidak sama dengan 4? Karena posisi di sini berlubang. Di antara 0 sampai 9 yang tidak boleh itu hanya 4. Oke, Y elemen bilangan real. Atau boleh kalian menuliskan lagi notasinya seperti ini. Gimana bilangan Y? Dimana Y lebih dari sama dengan 0 kurang dari 4 dan Y lebih dari 4 kurang dari sama dengan 9. Y elemen bilangan real. Seperti itu penulisannya juga boleh ya. Jadi silahkan dipilih kalau misalkan menemukan soal seperti ini bagaimana cara penulisannya. Oke, lalu coba deh saya lanjut ke yang nomor 3 aja. Oke, nah yang nomor 3 ini kita cek domainnya gitu ya. Nah, domainnya di situ sebelah kiri tertutup ya. Sebelah kirinya tertutup dan di angka min 4. Sedangkan sebelah kanannya itu ada tanda panah. Nah, ini artinya kalau tanda panah domainnya itu tidak terbatas gitu ya. Oke, berarti domainnya adalah himpunan bilangan X di mana X sudah pasti nih ya, lebih dari sama dengan min 4 ya, karena min 4 merupakan batas kiri. X elemen bilangan real. Kalau ditanya
Bagaimana range-nya? Oke, range-nya juga kita ngikutin ya. Lihat yang vertikal ada batas atas di sini, ada 5 ya. Dan ke bawahnya tidak terbatas karena ada tanda panah di sana. Oke, berarti range-nya adalah himpunan bilangan Y di mana Y kurang dari sama dengan 5. Kita cek apakah tandanya ini terbuka. Oh enggak ya. Tandanya ini tertutup. Kalau tutup berarti 1 pun juga ikut hitungan. Berarti tidak ada syarat pengecualian gitu. Berarti Y elemen bilangan real. Gitu. Nah, coba kalian coba sendiri ya. Yang nomor 2 ini bagaimana kira-kira kalau ada grafik kayak gini. Oke. Sampai situ dulu video kita kali ini. Kita lanjutkan nanti di video selanjutnya tentang menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Terima kasih. Selamat belajar.